Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua ya. Jadi pertemuan kita kali ini atau pertemuan kedua kali ini yaitu mengenal macam-macam teknik pengambilan gambar atau tipe offshoot ya. Jadi setelah pertemuan yang lalu adalah tentang eh, apa namanya? Tentang sudut pandang ya, sudut pandang pengambilan gambar. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas macam-macam teknik pengambilan gambar atau tipe offshoot. Jadi ada 7 tipe atau teknik pengambilan gambar ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada extreme long shoot, ada long shoot, kemudian ada medium long shoot, yang keempat ada medium shoot, yang kelima ada close up, yang keenam ada big close up, dan yang terakhir ada extreme close up. Jadi kita bahas yang pertama adalah extreme long shoot. Nah, extreme long shoot ini dikenal juga sebagai very long shoot, yaitu teknik pengambilan gambar mencakup area yang sangat luas. Nah, jadi di sini gambar tidak hanya fokus pada subjek atau pada seseorang, tapi juga menampilkan view di sekitar. Ya, jadi hanya fokus pada gambar, tapi juga fokus untuk menampilkan view di sekitar atau dia berada di lokasi mana. Nah, itu teknik extreme long shoot. Yang kedua adalah long shoot. Long shoot ini lebih sedikit lagi ke dekat untuk lebih fokus ke subjeknya saja. Kalau tadi ada view-nya, sekarang lebih fokus ke subjek atau pada seseorang penuh satu badan. Jadi inilah dia disebut dengan long shoot. Nah, sedangkan yang ketiga adalah medium long shoot. Teknik ini bertujuan untuk membatasi pengambilan gambar ya, yang dimulai dari lutut kaki, lutut ke atas gitu. Pundak, lutut kaki, yang kepala, pundak, lutut kaki. Nah, jadi lutut ke atas. Jadi disebut dengan medium long shoot. Jadi lebih fokus. Ingat, medium long shoot fokusnya adalah mulai dari batas lutut kaki ke atas. Itu menampilkan tampilan lutut mulai dari lutut kaki ke bagian atas. Oke. Berikutnya yang keempat yaitu medium long shoot. Nah, teknik ini sedikit lebih sempit dari yang sebelumnya medium long shoot karena di sini lebih ke atas lagi, yaitu mulai dari batas pinggang sampai ke wajah. Lebih difokuskan lagi dari batas pinggang sampai ke wajah ya, badan hingga ke wajah atau ke kepala. Itu medium long shoot. Jadi difokuskan lagi dari bagian pinggang ke kepala. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya yang kelima adalah close up. Nah, ini close up separuh badan. Nah, separuh badan ini kalau kita lihat dari gambar tangannya juga ikut ya. Jadi di sini close up biasanya untuk mengekspresikan subjek ya, dari wajah seseorang. Misalnya untuk memotret atau mengambil gambar orang yang tersenyum ya, apakah menangis, merenung dan lain sebagainya. Jadi efek tangan mempengaruhi sesuai dengan karakter orang tersebut. Kita mau mengambil karakter apa, apakah lagi menangis atau tersenyum ya, atau merenung, melamun gitu. Oke. Itu disebut dengan close up ya. Berikutnya yang keenam yaitu big close up. Nah, kalau kita lihat di sini hanya wajahnya saja gitu. Jadi lebih fokus lagi detailnya untuk bagian wajah saja. Nah, itu lebih big close up namanya. Karena pengambilan ini lebih sempit dari teknik close up yang sebelumnya. Karena batas area mulai dari leher ya atau di bawah dagu sampai ke dahi atau bagian kepala gitu, seperti itu. Yang bertujuan ini sama dengan teknik close up, hanya saja menekankan untuk lebih mendetailkan ekspresi mimik wajah. Nah, jadi fokusnya hanya kepada mimik wajah. Kalau tadi fokusnya ke separuh badan, ekspresi tangan juga diperhatikan ya. Kalau di big close up hanya fokus di mimik wajah. Oke.
apakah lagi marah atau lagi senyum, lagi sedih, lagi galau. Nah, kamu lah yang tahu itu kayak mana. Jadi fokusnya di mimik wajah. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu extreme close up. Nah, jadi ini lebih didetailkan lagi bagian-bagian tertentu di wajah, ya, lebih ditentukan lagi, difokuskan lagi pada bagian-bagian tertentu pada wajah. Nah, kalau di gambar kita lihat itu di bagian mata, ya, di bagian mata, fokus di bagian mata saja. Nah, tergantung judul atau tema pengambilan gambar extreme close up ini. Kalau bagian mata mungkin kalau kita ambil contoh sebuah iklan, nah bagian mata mungkin dia mempromosikan eyeliner, ya, atau celah atau alis dan sebagainya di bagian mata, atau softline. Nah, jadi pengambilan gambar itu lebih fokus ke mata atau extreme long shoot. Atau selain mata misalnya hidung. Nah, hidung disesuaikan temanya, misalnya judul iklannya, atau mempromosikan atau memfokuskan tentang pembersih komedo misalnya. Di hidungnya banyak komodo ya, kalau komodo lagi bahaya. Komedo, jadi fokus kamera itu hanya di bagian hidung saja. Nah, ya seperti itu. Atau di bagian mulut atau bibir. Nah, kalau fokus di mulut atau bibir biasanya iklan apa? Lipstick. Ya, ini yang perempuan tahu ini. Biasanya bagian untuk mempromosikan lipstick, maka extreme close up-nya itu di bagian bibir, ya, di bagian bibir saja untuk sebuah produk lipstick dan sebagainya gitu. Jadi difokuskan hanya bagian tertentu pada wajah, bisa mata, hidung, mulut, atau telinga, ya, seperti itu. Jadi tergantung dari apa yang mau ditampilkan atau apa yang mau ditonjolkan. Oke, baik, demikian penjelasan saya mengenai teknik pengambilan gambar. Jadi kalau ada kamu ingin bertanyakan sesuatu, langsung saja di kolom komentar di bawah, ya, kamu ketik, tanyakan tentang 7 teknik ini, atau ada yang kamu kurang paham, akan saya langsung jawab di kolom komentar itu juga, ya. Jadi tanyakan, jangan hanya diam-diam saja. Jadi supaya saya juga tahu bahwa sana kamu aktif, karena ada penilaian. Jika kamu aktif di kolom komentar, saya anggap kamu hadir, seperti itu. Jadi ada penilaian khusus. Nah, nanti setelah ini, sebelum saya akhiri, ada tugas buat kamu, ya, tugas buat kamu, satu contoh teknik pengambilan gambar, masing-masing satu contoh dari teknik pengambilan gambar. Nah, teknik pengambilan gambarnya ada 7, berarti satu teknik satu contoh gambar, jadi ada 7 gambar. Jadi ada 7 gambar atau 7 foto dari 7 teknik masing-masing. Kamu gunakan saja kamera handphone, ya. Jadi subjeknya terserah, mau kamu, mau temenmu, mau abangmu, adikmu, orang tua, tetangga, kepling kalau bisa, lurahmu kalau bisa, ya silakan saja kalau dia mau, ya. Jadi satu contoh dari masing-masing teknik pengambilan gambar. Jadi ada 7 gambar, ya, ada 7 gambar. Hari Sabtu dikumpulkan, nanti di print dalam satu kertas HPS. Buat saja dalam satu HPS itu 7 foto langsung, ya. Kalau kamu mau buat besar, 2 lembar. Pokoknya 7 foto lah, jangan terlalu kecil supaya bisa terlihat jelas. Oke, baik, dari Sabtu di jam yang ditentukan nanti di grup wali kelas, jam berapa kamu hadir untuk mengumumkan tugas, saya tunggu. Baik, demikian, kita bertemu lagi di pertemuan akan datang. Jangan lupa komentar di bawah, saya tunggu, saya akan jawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, see you, bye.